LNG selalu ada untuk setiap rencana, buat bisnis melaju tanpa ragu. Sobat LNG, jumpa lagi dengan saya Taufik di serial LNG Insurance Academy. Kali ini saya akan membahas khusus mengenai pentingnya manajemen risiko dan asuransi untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Saya sengaja mengambil topik ini karena satu program penting dari pemerintah saat ini adalah transisi energi, yaitu mengurangi penggunaan energi fosil bersumber dari alam ke energi baru dan terbarukan atau disebut renewable energy. Nah, salah satu komponen penting di renewable energy yang sangat potensial di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga air. Kita bersyukur berada di wilayah Indonesia, kita berada di khatulistiwa atau di ekuatorial yang mana tingkat curah hujannya tinggi, alam kita sangat mendukung, bergunung-gunung, mempunyai sungai-sungai yang panjang dan lebar, sehingga potensi itu bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Saat ini sudah banyak pembangkit listrik tenaga air sudah terpasang dan sedang dibangun, dan juga masih banyak lagi pembangkit listrik tenaga air yang akan dibangun. Nah, dibandingkan pembangkit listrik yang lain, renewable, kita ada solar cell atau tenaga surya, kita punya tenaga angin, kita punya pembangkit listrik geothermal, tapi pembangkit listrik tenaga air itu relatif lebih mudah pembangunannya, sumbernya lebih banyak, namun demikian dan sama-sama tidak menghasilkan karbon. Jadi sampai saat ini pembangkit listrik tenaga air merupakan salah satu pembangkit sumber tenaga listrik yang bersih dan stabil di dunia. Namun demikian, di balik sumber tenaga listrik yang demikian banyaknya, kemudian lebih mudah membangunnya, di balik itu tersimpan risiko yang jika tidak dikelola sungguh sangat besar. Nah, pengalaman saya selama lebih dari 30 tahun berhubungan dengan pembangkit listrik, termasuk dengan pembangkit listrik air, owner atau konsultan kurang memperhatikan masalah manajemen risiko pada tahap awal. Ketika proyek sudah mulai, baru dilihat ada asuransi yang perlu, dan hanya mengikuti kontrak-kontrak yang sebelumnya tanpa mendalami secara spesifik untuk proyek yang mereka akan lakukan. Nah, akibatnya manajemen risikonya, polis asuransinya belum tentu pas dengan karakteristik risiko proyek yang mereka lakukan. Idealnya, masalah manajemen risiko dan asuransi itu sudah dibicarakan bersamaan ketika desain proyek dimulai. Tidak hanya mencari lokasi yang tepat, teknologi yang bagus, yang pas yang digunakan, kemudian juga kontraktor yang berkualitas, pembiayaan, tapi juga salah satu hal yang penting yang sangat strategis dibicarakan adalah masalah manajemen risiko termasuk asuransi. Saya menemukan banyak sekali klien-klien saya atau para pengusaha di bidang pembangkit listrik itu kesulitan mendapatkan jaminan asuransi. Dari segi asuransi, terus terang, pembangkit listrik tenaga air bukanlah objek asuransi yang menarik bagi perusahaan asuransi. Karena risikonya besar, mungkin frekuensinya tidak terlalu tinggi, jarang terjadi, tapi sekalinya terjadi, itu bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar, miliaran, puluhan miliar, bahkan ratus miliar hanya dari satu pembangkit listrik saja. Nah, salah tantangannya adalah karena pembangkit listrik itu tenaga air sangat tergantung dari kondisi air, dan selalu pembangkit listrik itu berdekatan dengan sungai. Nah, kita tahu sungai itu bervariasi, rawan terhadap banjir. Sebagai contoh, baru saja kita di Indonesia mengalami musibah besar akibat banjir dan tanah longsor, yaitu terjadi pada 26 November 2025 yang lalu, dan tentu saja pembangkit listrik yang sangat berdekatan dengan sungai itu sangat terancam dengan risiko banjir dan tanah longsor. Dan ini adalah dua risiko yang ditakutkan oleh industri asuransi. Nah, kita lihat di sini bagaimana dahsyatnya banjir yang terjadi di akhir tahun 2005 kemarin. Kita tahu itu puluhan ribu orang meninggal, rumah rusak, pabrik, hewan ternak, kendaraan hanyut, rusak. Dan saya rasa sampai hari ini pun masyarakat yang terdampak masih belum bisa pulih recovery seperti semula. Nah, ketika banjir terjadi dan itu mengenai pembangkit listrik, bisa jadi rusak semua. Nah, kami pribadi, kami mempunyai klien beberapa pembangkit listrik di Sumatera Utara, dan salah satu klien kami terdampak akibat musibah akhir tahun 2005 itu. Nah, saat ini proses klaimnya sedang berlangsung, dan saya yakin dalam beberapa bulan ke depan klaimnya akan selesai. Ternyata bukan hanya klien saya, ada dua lagi pembangkit PLTA yang terkena
Dan kondisi mereka jauh lebih berat dari klien saya. Bapak dan Ibu sekalian, itulah risikonya pembangkit listrik. Klien kami juga ada yang 2 tahun yang lalu mengalami longsor juga, tetapi yang terkena adalah waterways, saluran airnya, dan bisa dibuskan. Klaimnya cukup besar. Dan banyak juga beberapa klien-klien atau milik rumah PLTA yang menghubungi kami, mereka sekarang kesulitan mendapat asuransi karena ada diklaim dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, dengan statistik klaim yang demikian tinggi dan besar, banyak perusahaan asuransi yang tidak tertarik memberikan jaminan asuransi untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, lalu apakah tidak bisa mengasuransikan PLTA? Jawabnya bisa, tetap bisa. Namun demikian, perlu perbaikan manajemen risiko, strategi risiko. Kedua, meminta konsultasi dari manajemen risiko, ahli risiko. Salah satunya adalah broker asuransi yang berpengalaman. Kita bisa menerima masukan apa yang harus disiapkan. Ya, seperti yang kita katakan, karena risikonya tinggi. Ya. Jadi kalau dijumlahkan biaya penggantian klaim yang terjadi dibandingkan jumlah premi yang diterima oleh perusahaan asuransi, itu jauh lebih besar premi atau nilai klaim yang mereka harus bayar dari premi yang mereka terima. Karena tanpa jaminan asuransi, investor mungkin tidak mau berinvestasi. Pihak bank juga demikian, tidak mau membiayai proyek-proyek yang tidak ada jaminan asuransinya. Sebagai broker, saya adalah advokat membantu klien-klien saya. Pertama, apa yang dilakukan oleh broker ketika diminta untuk membantu mengurus asuransi PLTA? Broker profesional, mereka akan meminta desain, data, hidrologi, bentuk, kapasitas, kemudian siapa kontraktornya, siapa desainnya sejak awal, kemudian melakukan survei langsung ataupun meminta foto-foto. Nah, kemudian broker asuransi profesional dia akan membuat laporan. Pertama, dari hasil evaluasinya dia akan membuat namanya risk recommendation and improvement kepada kliennya. Dia akan memberi masukan kepada kliennya bahwa hasil temuannya dia ini sudah bagus, ini sebenarnya ini perlu diperbaiki, ini kalau perlu disesuaikan. Memberikan kesempatan kepada pembangkit untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Sementara itu di lain pihak, broker asuransi akan membuat laporan yang kedua, itu namanya insurance underwriting information. Data-data yang ada berdasarkan temuan-temuannya dia membuat laporan kepada asuransi apa adanya tentang kondisi risiko aset. Kalau memang itu bagus, dia akan katakan bagus. Kalau perlu perbaikan, dia akan katakan perbaikan. Sehingga demikian, ketika perusahaan asuransi memberikan keputusan mau, mereka sudah punya informasi. Banyak pembangkit listrik mengurus sendiri ke perusahaan asuransi atau menggunakan broker yang tidak berpengalaman. Brokernya atau asuransinya tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang kondisi aset ini. Nah, ingat, perusahaan asuransi tidak menjamin sendiri asuransinya, risiko PLTA-nya. Perusahaan asuransi itu akan melakukan reasuransi lagi dalam negeri ataupun ke luar negeri. Nah, untuk meyakinkan reasuransi, perusahaan asuransi memerlukan underwriting information yang acceptable, yang bisa dipahami oleh insurance di luar negeri. Nah, satu yang dilakukan broker adalah membantu perusahaan asuransi mendapatkan reasuransi. Oke, broker mempunyai jaringan, broker profesional mempunyai jaringan perusahaan asuransi di dalam negeri maupun di luar negeri. Kepada itu, tidak ada satupun pemilik PLTA yang menghendaki terjadinya kecelakaan. Namun demikian, kecelakaan itu ya terjadi, terus terjadi. Sedikit, besar sekali terjadi. Dan memang tantangan broker asuransi itu adalah ketika menjelaskan pentingnya asuransi kepada klien-klien. Banyak, oh Pak, kami aman Pak, kami selama ini dari tahun lancar, nggak ada klaim-klaim Pak, kami silakan, nggak perlu. Tapi broker, seperti kami ya lagi, setiap minggu, berkali-kali kami mendapat laporan adanya kecelakaan. Kami menemukan bahwa klaim itu terjadi, besar kecil, itu terjadi. Maka broker asuransi yang terlibat sejak awal akan bertindak mewakili pembangkit atau PLTA untuk mengurus klaimnya sampai selesai. Sebagai advokat, jadi broker asuransi itu sebenarnya juga advokat asuransi, karena broker asuransi ahli yang asuransi. Nah, OJK itu sudah menstandarisasi broker asuransi bahwa setiap broker asuransi harus mempunyai sertifikat keahlian yang diakui oleh BNSP, Badan Nasional Standarisasi Profesi. OJK akan melarang seseorang pelaku industri broker asuransi yang tidak mempunyai sertifikat keahlian atau perusahaan asuransi atau broker asuransi yang tidak terdaftar di OJK. Broker yang aktif memonitor perkembangan dan bicara dengan pihak asuransi.
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, khususnya kepada stakeholder dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA), baik Anda pemilik, konsultan, desain, supplier, kontraktor maupun operator, jadikan risk management, manajemen risiko sebagai prioritas Anda. Biaya sedikit. Kalau boleh saya mengutip salah satu ungkapan dari seorang motivator, asuransi itu uang kecil beli uang besar. Keluar sedikit. Kalau Anda sedikit, Anda merasa beban, itu juga sedikit. Biaya asuransi 0, atau mungkin sekitar 1% dari investasi Anda. Tapi Anda tenang, Anda peace of mind. Sobat LNG, khususnya pengusaha yang bergerak di dalam pembangkit listrik tenaga air, demikian penjelasan saya kali ini mengenai risk management dan insurance untuk industri pembangkit listrik tenaga air. Semoga bermanfaat. Jika Anda memerlukan bantuan, konsultasi, silakan menghubungi kami di nomor ini, WA, email, atau berkunjung ke website kami. Dan jika Anda punya teman, sahabat yang juga memerlukan jaminan asuransi, khususnya PLTA, silakan share video ini kepada mereka. Terima kasih, sampai jumpa.